Baik, itu beberapa hadis terkait adzan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu sebelum sholat duha 2 menit, kalau ada yang mau nambahin mungkin. Nggak ada ya? Pak Is biasanya protes, Pak. Oh, nggak ada. Oh, ada Pak Is. Terima kasih, Pak. Yang mau saya tanyakan terkait dengan mimpi, Pak. Tadi nggak pernah sampaikan terkait dengan mimpi. Mimpi itu apakah bisa diprogram? Maksud saya begini, jadi saya menginginkan hidup ingin ketemu orang tua, misalnya seperti itu, atau mungkin bahkan ingin ketemu nabi. Nah, sekiranya bisa, itu persyaratannya apa dan waktu yang afdol itu kapan? Terima kasih, Pak. Baik, kita balik ke tema mimpi. Apakah bisa disetting? Kalau pendapat saya nggak bisa, Pak. Nanti mungkin ilmu psikologi bisa menyeting dengan apa, tapi saya nggak bisa. Mimpi itu ya tadi itu, sesuatu yang di luar kehendak kita. Karena itulah apapun yang terjadi dalam mimpi kita itu nggak menjadi hukum. Ada laki-laki dalam mimpi menceraikan istrinya, apakah cerainya jatuh? Tidak jatuh, karena dalam mimpi. Ada laki-laki mimpi pergi haji, apakah setelah bangun dia menjadi haji? Enggak juga. Ada laki-laki kemudian dalam mimpi dia menampar orang, apakah dia berdosa? Tidak. Nabi bilang rufi al-qalamu an salasin. Ada 3 kondisi orang tidak akan dinilai apapun, yaitu salah satunya anin naim hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi mimpi itu di luar kehendak kita. Apakah kita bisa menyeting mimpi? Setahu saya tidak bisa. Mimpi ketemu Nabi bisa nggak disetting? Banyak yang menawarkan, tapi menurut saya itu rezeki, Pak. Menurut saya nggak bisa kita baca ini pasti ketemu Nabi. Enggak itu. Itu mirip kayak orang yang ngajarin doa itu, Pak. Doa apa? Laduni itu loh. Kalau kita baca doa ini kita akan pinter, anak kita pinter. Saya punya kenalan, Pak. Dia kemana-mana ngajarin orang laduni, anaknya bodoh-bodoh, Pak. Bodoh-bodoh itu, anaknya sudah usia sekolah tapi masih kayak anak-anak meloloran gitu. Apakah kemudian ini menjadi, maksud saya itu ternyata pinter, bodoh itu rezeki Tuhan. Kita ikhtiar, bukan kita yang nyeting. Jadi kalau nanti ada orang yang menawarkan baca ini nanti mimpi ketemu orang tua, belum tentu orang tua yang hadir. Bisa jadi alam bawah sadar kita yang saking pengennya ketemu orang tua lalu dia bertemu orang tuanya. Apakah orang tua betulan? Wallahu a'lam. Tapi setahu saya orang sudah pindah alam, Pak. Orang di alam barzah dengan alam dunia sudah berbeda. Jadi nggak ada hubungan lagi. Tapi saya bisa mimpi ketemu guru saya mau bilang iya, nggak bisa membuktikan, dibilang enggak bisa membuktikan. Ya sesuatu yang silakan dipilih pendapat mana yang nyaman. Kalau saya, karena saya tahu diri, tiap kali mimpi, anggap saja mimpi alam bawah sadar, mimpi bunga tidur kalau saya. Karena saya tidak terlalu soleh dan saya tahu banyak dosanya. Tapi kalau orang-orang yang soleh dia punya mimpi banyak, ya. Seperti kisah-kisah yang kita dengar itu mimpi-mimpi. Ini mimpi adzan ini kan mimpi, Pak, ya. Tapi divalidasi oleh Nabi dulu. Tapi kalau sekarang kita mimpi, siapa yang memvalidasi? Kan nggak ada. Nah, termasuk Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya istikharah, beberapa kali istikharah, itu nggak pernah pakai mimpi, Pak. Saya minta Tuhan kalau memang ini baik, tolong kuatkan saya, lalu mampukan saya untuk melakukannya. Itu saja. Karena kalau pakai mimpi itu kayaknya masa depan misalnya Bapak mau kuliah nih, tiba-tiba mimpinya ada di Malang. Wah, berarti saya harus kuliah di Malang. Atau Bapak mau menikah, tiba-tiba mimpinya menikah dengan artis, Bapak harus nikah dengan artis. Kayaknya menurut saya itu hal yang sebesar itu tuh jangan jangan tergantung pada mimpi yang mungkin bukan mimpi yang baik yang dari Allah. Baik, jadi kalau Bapak tanya apakah bisa disetting, jawaban saya tidak bisa. Itu rezeki dari Allah. Tapi ada yang menawarkan, ya silakan. Ini kan sesuatu yang bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Orang bertemu Nabi, bertemu orang tua, itu rezeki yang Allah berikan. Kalau kemudian mimpi itu menjadi hukum, maka kita akan sangat repot, Pak. Kita akan mencatat perceraian gara-gara ada suami menceraikan istri dalam mimpi. Kita akan menghukum gara-gara ada orang mimpi mencuri ayam gitu, gara-gara mimpi saja. Tapi mimpi bukan mukallaf. Orang yang mimpi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lihat. Bahkan kalau nanti Bapak mimpi ketemu Nabi, yang Bapak dengar itu bukan hadis.
lalu Bapak bukan berubah menjadi sahabat Nabi, bukan, karena prosesnya terjadi setelah Nabi wafat, bukan saat Nabi masih hidup. Baik, itu pendapat saya. Saya kira cukup Bapak dan Ibu sekalian, sudah waktunya duha. Kita tutup dengan hamdalah dan kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.